Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 6. Inilah dia profil Nona Nadia, yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Leon Cargo. Di mana wanita ini tidak lain dan tidak bukan, adalah calon istri dari Tuan Leonardo de Basudil. Pemimpin kita, jelas Black seraya terus memutar film, sehingga layar menampilkan gambar demi gambar seorang wanita cantik yang anggun dan elegan. Di mana di sana Nadia tengah melakukan presentasi, ketika masih bekerja sebagai sekretaris Leo di perusahaan ini. Ketika Nadia memimpin rapat di divisi yang berisikan anggota dewan, yang rata-rata adalah lelaki. Juga kebersamaannya akhir-akhir ini dengan sang pemimpin perusahaan. Gambar yang terakhir tentu saja baru diambil beberapa waktu lalu. Sungguh settingan dan editing yang luar biasa. Untuk urusan ini Black dan Blue memang pakarnya. Keduanya adalah ahli IT juga yang cukup diandalkan oleh Leo. Akan tetapi, pria itu sengaja membuat kamuflase dengan menjadikan mereka hanya kaki tangannya saja. Lumayan juga, beberapa gambar yang sengaja disetting ini, batin Black. Meskipun, pria itu belum paham persis apa yang sedang direncanakan oleh sang bos sebenarnya. Sebagian kecil, Black paham bagaimana dendam Leo terhadap Dikta. Beberapa orang di ruangan itu saling berbisik, mereka kagum akan kecerdasan serta kecantikan wanita di dalam layar itu. Sedangkan sepasang mata di ujung meja sana, hampir saja meloncat keluar dari cangkangnya. Siapa lagi kalau bukan Dikta Rajasa? Mantan suami Nadia Elvina. Wanita yang akan menjadi pemilik saham perusahaannya sebesar 40%. Apa-apaan ini? Apakah semua ini lelucon? Tidak mungkin. Dikta sontak merasakan dingin pada tengkuknya, tubuhnya mendadak panas dingin. Pria itu seperti baru saja melihat hantu. Tiba-tiba. Tuk, tuk, tuk. Langkah anggun dari sepasang kaki jenjang memasuki ruangan, yang didominasi oleh beberapa pria. Selamat pagi semuanya. Nadia menyapa serta memberi senyum kepada seluruh orang yang hadir termasuk pada Dikta, namun ia hanya melihat sekilas dan tampak biasa saja. Pada saat ini, Dikta seakan tersedot ke dalam lubang bumi yang dalam. Sendinya pun lemas tak bertenaga seketika. Takdir apakah ini? Apa dunia tengah mempermainkanku? Jerit Dikta, tentu hanya bisa menggerutu di dalam hatinya saja. Karena dirinya telah menandatangani berkas perjanjian itu sebelum rapat ini. Sehingga, pertemuan ini hanyalah sebatas legalitas saja. Kini kertas-kertas itu telah berpindah ke tangan ramping berjari lentik. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Nadia Elvina, si mantan istri dari Presdir Rajasa Korporindo. Karena dirinya dulu tidak pernah diperkenalkan di publik oleh Dikta, sehingga dunia luar tidak ada yang tahu siapa dirinya pada saat itu. Nadia yang kini duduk di sebelah Leo pun mulai memainkan perannya. Nadia pada akhirnya sepakat untuk menerima tawaran dari Leo. Mereka bukan hanya akan merekayasa pernikahan tersebut, tetapi keduanya pun akan berakting menebar kemesraan mereka di hadapan Dewan Direksi terutama Dikta Rajasa. Maaf, Bay, jika aku sedikit terlambat. Ucap Nadia seraya menatap hangat sambil mengecup pipi pria itu singkat. Sementara itu, Leo langsung mengelus punggung tangan Nadia lembut, dengan senyum yang hampir membuat jantung Nadia copot. Kenapa senyumnya terlihat natural dan membuatnya tampan, batin Nadia. Pemandangan itu tentunya tak lepas dari perhatian Dikta. Sontak pria itu pun merasa dadanya panas seperti terbakar entah oleh api apa. Sial. Ini adalah nasib tergila. Bagaimana bisa dia yang memiliki saham di AR? Apa yang harus kukatakan pada ibu? Batin Dikta risau. Tenggorokannya bahkan tercekat, sehingga membuatnya tak mampu berbicara. Sepulangnya dari perusahaan Leo, Dikta terus mencengkeram rambutnya dari kedua sisi. Pria itu mampir sebentar untuk mengambil beberapa berkas ke rumah mewah, peninggalan sang papa yang juga ditempati oleh ibunya. Hanya sebentar, setelahnya ia akan pergi lagi menuju apartemennya. Kediaman mewah yang khusus ia beli, untuk menyembunyikan hubungan dengan Clara. Ia sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Otaknya sudah dipenuhi oleh pertautan gelora penuh gairah dengan Nadia. Melihat penampilan mantan istrinya itu yang begitu mempesona dan bersinar, membuat Dikta sedikit menyesal.
Ternyata batu yang ia buang ternyata adalah berlian. Kenapa aku bisa terprovokasi untuk melepaskan Nadia? Sial. Dikta terus mengumpat di bawah guyuran air shower di kamar mandi. Bahkan, meniduri Clara setiap hari pun, masih membuat kepalaku pusing. Sial kau Nadia. Tak lama kemudian Dikta keluar. Dilihatnya layar ponsel, yang tergeletak di atas kasurnya terus menyala. Halo, Hani. Aku sudah pulang dari kantor dan di apartemen sekarang, ucap Clara dengan nada menggoda. Baiklah, aku sangat membutuhkanmu Clara. Aku akan datang menemuimu. Maka, bersiaplah. Dikta pun menutup telepon dan tersenyum penuh arti. Aku harus menghilangkan rasa tak karuan di seluruh tubuhku ini dengan Clara. Dikta mengenakan pakaiannya lalu menyambar kunci mobilnya. Kau sudah mau pergi lagi? Tanya Bu Filma yang merupakan orang tua dari Dikta. Iya, Bu. Aku sibuk, jawab Dikta singkat seraya berlalu. Wanita parubaya itu hanya bisa menatap punggung putranya Nanar. Kediamannya yang mewah ini sepi sekarang, tak ada lagi teman bicara. Satu-satunya teman yang bisa ia ajak bicara, dan biasanya ia tindas setelah ia lempar keluar dari rumah ini, bahkan tanpa membawa sepeser pun hak-haknya. Filma, menarik napas dalam. Aku harus segera meminta Dikta agar gegas menikah lagi. Aku ingin rumah ini berisikan anggota keluarga yang akan memuja dan meratukanku. Monolog Filma, dengan seringai di wajahnya yang masih terlihat cantik namun sinis. Di apartemen Dikta. Sial. Kenapa seleraku tiba-tiba hilang? Rutuk Dikta di dalam hatinya. Padahal, wanita yang sejak tadi bermain di atasnya, sudah sibuk menjelajahi tubuhnya hingga meracau tak jelas. Turunlah, aku harus pergi. Dikta mendorong tubuh seksi itu, hingga terpisah dari penyatuan mereka. Clara pun bingung dibuatnya, padahal sudah hampir 2 jam dia bermain. Bahkan hampir semua cara sudah diperbuatnya. Dikta tak menggubris panggilan Clara, pria itu pergi dengan wajah yang sulit untuk diartikan. Lelaki itu kenapa akhir-akhir ini susah untuk kupuaskan? Bagaimana kalau ia berpaling? Ah tidak. Aku tidak akan melepaskan tubuh dan uangmu yang lezat itu, Dikta. Clara pun tersenyum licik kemudian tertawa jahat. Sungguh, Dikta tak bisa mengalihkan pikirannya dari nikmat liarnya bersama dengan mantan istrinya itu. Pria itu terus mengingat, bagaimana lezat dan gurihnya tubuh Nadia. Apalagi, sekarang wanita itu menjadi begitu cantik dan bersinar. Kenapa aku buta? Tidak bisa melihat bahwa kau lebih cantik dari Clara, umpat Dikta pada dirinya sendiri. Hingga pria itu sampai di klub malam dan mencoba pada beberapa wanita. Akan tetapi, masih belum ada yang bisa membuatnya terpuaskan. Nadia. Dikta berteriak, setelahnya pria itu tak sadarkan diri karena telah mabuk. Keesokan harinya. Di perusahaan Rajasa Korporindo. Tuk, tuk, tuk. Ketukan teratur terdengar, ketika lantai marmer itu beradu dengan ujung high heels. Di mana itu menjadi alas dari sepasang kaki jenjang nan mulus. Menyempurnakan langkah seorang wanita pintar dan energik. Selamat datang, Nona Nadia Elvina. Dewan Direksi dan pemegang saham kedua terbesar di perusahaan ini. Jabatan Anda lebih tinggi dari direktur, namun Anda tak perlu bekerja. Hanya mengawasi dan sesekali ikut rapat bersama kami, jelas salah satu staf. Berkat bantuan Anda menanamkan investasi di perusahaan ini, semoga kedepannya perusahaan Rajasa semakin berkembang dan maju. Dikta menimpali sambutan, hingga tepuk tangan menggema di ruangan itu. Para dewan direksi yang telah berbaris dan duduk berhadapan, serentak menundukkan kepala mereka. Kau begitu luar biasa Nadia, Dikta menyunggingkan senyum penuh arti. Ternyata dihormati orang rasanya itu begini. Menjadi bagian teratas, kemudian semua mata memandangmu dengan takjub. Bagaimana jika kalian semua tahu, siapa aku sebelumnya? Batin Nadia, dengan senyum ala kadarnya, ketika ia telah duduk di kursi kebesarannya. Selesai acara pelantikan, Nadia tengah asik berbincang dengan asistennya, Blue. Pria itu bukan hanya sebatas asisten, namun juga pengawal pribadi Nadia. Tak lama kemudian, Dikta merangsek masuk ke dalam ruangan.
Blue ingin maju dan menghadang. Tapi Nadia memberi isyarat agar pria itu meninggalkan mereka. Jika ada wanita yang masuk ke dalam ruangan ini biarkan saja, ucap Nadia dengan seringai yang tak disadari oleh siapapun. Karena wajah itu tetap nampak cantik dan elegan. Maaf, Bu Nadia. Bisakah kita bicara berdua saja? Ucap Dikta memulai pembicaraan. Kau pergilah, saya akan memanggilmu nanti, titah Nadia pada sang asisten. Baik, Bu. Asisten Blue pun mengundurkan diri, setelah ia melirik sinis pada Dikta. Pria berambut klimis itu berjalan santai keluar dari ruangan meeting. Apa yang ingin kau bahas? Apakah pekerjaan? Jika iya sebaiknya kau ke kantorku saja, timpal Nadia. Apa saja, Nadia? Masa lalu mungkin atau masa depan? Jawab Dikta ambigu. Aku tidak ingin berbasa-basi dengan menanyakan kabarmu. Karena yang kulihat sekarang, kau sangat luar biasa, puji pria itu dengan tatapan liarnya. Aku juga tidak suka basa-basi. Jadi, hentikan gerakan matamu, atau aku akan mencongkelnya keluar dan kumasukkan ke dalam akuarium itu. Tunjuk Nadia, seraya mengarahkan jarinya ke salah satu sudut ruangan. Dikta tergelak meremehkan ketika Nadia mengancamnya, lalu ia berkata, Baiklah, to the point saja. Aku sangat terharu, karena kau begitu mencintaiku. Aku tidak tahu bagaimana cara kau melakukannya, maksudku sampai kau mencari uang sebegitu banyak untuk kembali membantu perusahaan ini. Sungguh, aku sangat menghargai ini semua. Dikta semakin mendekati Nadia yang masih duduk santai di kursi kebesarannya. Pria itu begitu percaya diri, dengan segala spekulasi yang berkembang di otaknya yang hanya berisikan hal tak senonoh. Berhenti di situ, dan hentikan omong kosongmu. Bantah Nadia, seketika menghentikan langkah kaki Dikta. Aku sangat merindukanmu. Dikta tetap bersikeras maju, dan justru dengan berani meraih jemari lentik Nadia yang berada di atas meja. Sambil terus menatap mata indah milik Nadia yang terbuka lebar. Singkirkan tangan kotormu dariku. Ketus Nadia. Aku bahkan meninggalkan Clara demi menemuimu. Dikta tak menggubrisnya, pria itu justru mendekatkan punggung tangan Nadia dan berniat mengecupnya. Akan tetapi, Nadia langsung menepisnya kasar. Jangan terlalu percaya diri. Kau akan kecewa, jika yang kau dapatkan nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Nadia sontak berdiri dan mulai melangkah perlahan menjauhi pria di hadapannya. Dikta yang melihat cara jalan anggun dan gaya elegan dari mantan istrinya itu, sontak menelan ludahnya kasar. Isi kepalanya penuh dengan imajinasi liar yang belum kesampaian. Bayangan akan isi ragam molek nan indah yang terbungkus rapat pakaian kerja yang modis dan girly itu, menyulut kembali hasrat lelakinya. Dikta menahan geramnya, ingin sekali ia menerkam wanita yang tengah berlagak di hadapannya saat ini. Aku tak peduli bagaimana cara kau mengenal pria arogan itu. Yang pasti, kita bisa bertemu lagi sekarang. Mungkin kau dan aku bisa mengadakan janji temu, untuk menuntaskan gairah yang belum terselesaikan. Dikta mengulurkan tangannya untuk menggapai dagu Nadia dengan tatapan liar, yang seakan menelan dan jangi wanita di hadapannya itu. Plak! Nadia menepis tangan itu kencang dan keras sebelum sampai menyentuhnya. Nadia mengacungkan telunjuknya, dan mengarahkan ke depan wajah Dikta dengan geram amarah yang ditahannya. Jangan berani menyentuhku atau kupatahkan jari-jarimu itu. Kau yakin ingin mematahkannya? Bilang saja kalau kau sebenarnya masih ingin merasakan sentuhan dariku, yang mampu membuatmu mengeluarkan suara merdu, Nadia. Bahkan permainan dariku mampu membuatmu berteriak histeris setiap malam. Dikta hendak menggapai wajah Nadia, hingga membuat wanita di hadapannya mundur ke belakang. Kenapa kau begitu yakin jika aku yang menginginkanmu? Bukankah sebaliknya? Nadia sengaja membalik omongan seraya menatap remeh pria yang tengah memojokkannya itu. Tak ada lagi sedikit pun rasa cinta apalagi takut di hatinya. Apa sekretaris Bahanolmu itu kurang memberikan servis yang bagus, hah? Ujar Nadia menohok. Dikta yang telah terprovokasi emosinya oleh kata-kata Nadia yang merendahkannya, sontak mendorong tubuh ramping itu dan menghimpitnya di tembok. Nadia menyeringai, dirinya sama sekali tak gentar dengan intimidasi dari Dikta. Aku bahkan ragu, jika milikmu bisa berdiri kokoh saat ini,
di saat aku mampu menandingi kepuasan kamu sampai pagi. Sindir Nadia dengan senyum remeh di wajahnya. Sombong sekali kau Nadia. Kau pikir bisa melawanku saat ini? Aku akan membuktikannya padamu sekarang juga. Bersiaplah. Dikta mendekatkan wajahnya hendak mencium Nadia. Namun wanita ini menaikkan sebelah lututnya untuk menahan perut Dikta. Kau begitu banyak berubah, aku tak tahu apa yang kau lakukan selama ini. Tetapi nyatanya aku sangat menyukainya, kau yang sekarang semakin membuatku gila Nadia. Kembalilah, aku akan melepaskan Clara demi kamu. Kita akan membangun perusahaan ini bersama-sama seperti dulu, ucap Dikta dengan tatapan yang sudah berkabut. Tanpa diduga, Nadia tertawa dengan keras, wanita itu tergelak. Tawaranmu nampaknya tak menggiurkan sama sekali, Dikta. Calon suamiku nyatanya lebih kaya dan tampan dari kamu. Satu hal lagi, dia itu perjaka, ucap Nadia sengaja memainkan nada suaranya dengan sedikit sensual. Tentu saja perkataan Nadia ini membuat Dikta naik pitam. Pria itu tak terima direndahkan dengan cara dibandingkan seperti ini. Dikta mendorong kasar lutut Nadia, sehingga tubuhnya dengan sang mantan tak lagi berjarak. Nadia sengaja tak menahan Dikta karena ia tahu ini waktunya. Karena tepat di saat yang sama, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Kalian bersambung.